Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatus Saadah, Magister Farmasi, NIDN 11070199501. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya diberikan kepercayaan untuk mengajar mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi-solid dan liquid dengan bobot 2 SKS pada semester 4. Sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah dirancang dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, terdapat 4 CPL Prodi, 4 CPMK, dan 12 sub-CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah ini membahas mengenai penerapan CPOB serta formulasi dan evaluasi mutu fisik sediaan semi-solid dan liquid. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, memformulasi, serta mengevaluasi berbagai bentuk sediaan farmasi semi-solid seperti salep, krim, pasta, supositoria, serta sediaan liquid seperti larutan, sirup, emulsi, dan suspensi. Selain teori, mahasiswa juga dilibatkan dalam praktek langsung di laboratorium untuk meningkatkan kompetensi aplikatifnya. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi CPOB dalam formulasi sediaan semi-solid, formulasi dan evaluasi mutu sediaan salep, formulasi dan evaluasi mutu sediaan krim, formulasi dan evaluasi sediaan pasta, formulasi dan evaluasi sediaan supositoria, CPOB dalam formulasi sediaan liquid, formulasi dan evaluasi mutu sediaan larutan, formulasi dan evaluasi mutu sediaan sirup, formulasi dan evaluasi mutu sediaan emulsi, formulasi dan evaluasi mutu sediaan suspensi. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi metode ceramah, diskusi aktif, dan tanya jawab. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui pendekatan 1. Penilaian sikap, seperti mengamati perilaku dan keaktifan mahasiswa. 2. Penilaian pengetahuan, seperti menilai rata-rata nilai kuis dan tugas, rata-rata nilai UTS dan UAS. 3. Penilaian keterampilan, seperti membuat video pembelajaran atau presentasi terkait materi, formulasi, dan teknologi sediaan semi-solid dan liquid. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi pada mata kuliah ini. Beberapa daftar pustaka berasal dari bahan ajar dan penelitian saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi-solid dan liquid pada semester 4, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selamat menyimak dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, dipersilakan kepada adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke. Berdoa selesai. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan ketiga ya, terkait sediaan krim. Ya, sesuai dengan RPS yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama, hari ini kita akan membahas formulasi dan evaluasi sediaan krim ya.
Oke, sebelumnya, materi sebelumnya kita membahas tentang sediaan salep dan pasta ya. Kemudian pertemuan hari ini ketiga kita akan membahas sediaan krim, di mana nanti yang akan Ibu bahas adalah apa itu sediaan krim atau definisi krim, kemudian penggolongan sediaan krim, bahan-bahan penyusun sediaan krim, formulasi sediaan krim, dan evaluasi sediaan krim. Ya, oke, mungkin sudah ada yang belajar apa itu sediaan krim? Sudah, ya, tapi lupa. Sudah belajar ya, karena di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menyampaikan pelajari terlebih dahulu untuk materi-materi perkuliahan selanjutnya ya. Oke, baik, kita langsung saja ke materi sediaan krim ya, dimana yang pertama kita akan bahas dulu apa itu definisi dari sediaan krim ya. Oke, ada dua definisi ya berdasarkan Farmakope dan Formularium Indonesia. Nah, di mana dari kedua literatur ini sebenarnya sama menyimpulkan ya apa itu sediaan krim. Di mana sediaan krim adalah sediaan setengah padat ya, yang terdiri dari dua fase ya, fase minyak dan fase air ya. Untuk pembentukannya diperlukan suatu emulgator atau emulsifier atau surfaktan ya. Oke. Oke. Kemudian penggolongan sediaan krim ya. Di sini penggolongan sediaan krim ada berdasarkan jenis surfaktan dan berdasarkan tipe emulsi. Kalau berdasarkan surfaktan ada krim anionik, krim kationik, dan krim amfoter. Nah, maksud dari krim anionik, kationik, amfoter ini adalah jenis dari surfaktan untuk membentuk krimnya. Oke, sudah tahu atau membaca surfaktan itu apa? Fungsinya di dalam sediaan emulsi, baik emulsi topikal seperti krim atau emulsi sediaan oral di sediaan cair. Fungsi surfaktan apa? Menurunkan tegangan antarmuka atau permukaan ya dari fase air dan fase minyak. Itu. Oke, kemudian berdasarkan tipe emulsi. Nah, berdasarkan tipe emulsi, krim itu terbagi menjadi dua. Ada krim tipe air dalam minyak dan krim tipe minyak dalam air. Apa perbedaannya? Kalau krim air dalam minyak artinya fase terdispersinya adalah fase air, kemudian fase pendispersinya adalah fase minyak. Oh ya. Oke. Kemudian krim minyak dalam air. Nah, artinya kebalikannya. Ya, fase terdispersinya adalah fase minyak, fase pendispersinya adalah air. Oke. Lanjutkan. Oke. Nah, di sini krim merupakan suatu sistem emulsi tadi ya. Kemudian emulsi adalah suatu sistem heterogen yang terdiri dari dua fase yang tidak saling campur, yaitu fase air yang bersifat polar dan fase minyak yang bersifat non-polar. Nah, dari kedua sifat inilah kenapa si krim ini tidak bisa menyatu. Ya, karena ada yang namanya atau sifat dari masing-masing fasenya itu sifat polar dan sifat non-polar, di mana kedua sifat yang berbeda itu dia tidak bisa menyatu. Ya, nah di sini ada kalimat heterogen. Ya, apa itu heterogen? Kalau homogen menyatu, ya. Kalau heterogen berarti
tidak menyatu karena ada dua bagian yang tidak saling bercampur, ya, yaitu fase minyak dan fase air, ya. Oke. Nah, emulsi minyak dalam air terjadi jika yang bersifat nonpolar terdispersi dalam fase air. Kemudian sedangkan emulsi air dalam minyak terjadi jika cairan yang bersifat polar terdispersi dalam fase minyak. Ya, berarti bahan-bahan yang ada dalam formula, kalau misalnya bahan-bahan tersebut kelompoknya adalah kelompok air, maka dia bisa larut dalam air. Ada kelompok yang larut dalam minyak. Jadi untuk pembuatan sediaan krim kita harus mengelompokkan bahan-bahan terlebih dahulu. Mana yang kelarutannya dalam air, mana yang kelarutannya di dalam minyak. Nah, nanti baru bisa tuh ada peleburan, ada pelarutan, baru nanti pencampuran dibantu oleh surfaktan. Ya, supaya nanti terbentuk sediaan krim. Oke. Kemudian yang suka dengan minyak atau lipopilik, surfaktannya nanti akan masuk ke dalam fase minyak, ya, ibu ketukar. Kalau lipopilik nanti masuk ke dalam fase minyak, yang hidrofilik masuk ke dalam fase air. Nah, kemudian fungsi dari bahan pengawet itu apa ya di dalam sediaan krim? Tuh. Nah, fungsinya adalah nanti si bahan pengawet ini masing-masing ada fungsinya untuk menjaga kestabilan dari sediaan krim. Ya, salah tiganya. Ada 3 di sini fungsi masing-masingnya. Yang pertama adalah metilparaben. Metilparaben fungsinya di sini sebagai pengawet atau antimikroba. Jadi arahnya dia ke antimikroba, ya. Sama dengan propilparaben nanti, ya. Kenapa harus ada antimikrobanya? Karena sediaan krim itu terdiri dari air, ya. Ada bagian airnya, di mana bagian air itu mudah ditumbuhi oleh mikroba. Jadi perlu ada pengawet ke arah antimikrobanya, ya, yaitu metilparaben dan propilparaben. Itu yang sering kita gunakan atau secara umum digunakan, ya. Oke, kemudian ada pendapar. Ya, pendapar di sini fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan pH. Ya. Nah, kestabilan pH itu perlu dijaga supaya nanti ketika digunakan pH-nya itu sesuai dengan kondisi pH kulit. Ya. Oke. Kemudian ada antioksidan. Nah, antioksidan fungsinya untuk apa? Nah, untuk mencegah oksidasi, ya. Nah, oksidasi ini kenapa harus antioksidan ini kenapa harus ditambahkan? Karena nanti untuk mencegah adanya oksidasi. Nah, bahan disediaan krim, ya, disediaan krim itu ada bahan-bahan yang mudah sekali teroksidasi, terutama fase minyak. Ya, fase minyak sangat mudah teroksidasi oleh udara dan cahaya. Jadi nanti takutnya ketika tidak ada antioksidan, minyak tersebut bisa berubah menjadi baunya bisa berubah menjadi bau yang tengik, ya. Kemudian warnanya berubah, bisa menjadi warna yang gelap, ya, gelap atau yang biasa disebut secara masyarakat yang menyebutnya apa? Butek, ya. Jadi krimnya nanti berubah. Ya, awalnya tadi warnanya putih, kuning, pucat, kemudian pink, ya, mungkin karena zat aktifnya bisa jadi nanti menjadi coklat, ya, coklat pekat. Jadi tidak cantik lagi ya warna krim atau tampilan krimnya ketika nanti tidak ada ditambahkan antioksidan. Salah satu contoh dari antioksidan ini adalah BHT, ya, BHT, kemudian vitamin C juga bisa ya ditambahkan selain sebagai zat aktif, nanti dosisnya ditingkatkan saja.
Ya, jadi sebagai zat aktif berapa dosisnya ditambahkan juga sebagai antioksidan. Ya, itu. Oke, nah formulasi sediaan krim. Ya, kita hubungkan dengan ketika praktikum. Ya, praktikum sudah sampai membuat sediaan krim? Nah, sudah kan ya. Nanti kita hubungkan nih materinya. Ya, materinya di sini katanya untuk pembuatan sediaan krim itu perlu adanya proses peleburan. Ya, proses peleburan. Apa yang dileburkan? Pasa-pasa. Yang dileburkan apa? Pasa minyak. Ya, jadi ada bahan-bahan lilin di pasa minyak itu perlu dileburkan ya. Kemudian proses emulsifikasi. Berarti pembentukan emulsinya. Nah, di mana pembentukan emulsi ini yang perlu diperhatikan adalah pasa minyak, pasa air, kemudian ada surfaktan di dalam formulasinya. Kalau sudah ada 3 bahan tersebut dalam formulasi sediaan krim, nanti akan terbentuk sediaan krim. Yang penting kita harus memperhatikan apa ini? Suhu ya. Nah, suhu ini diterapkan ketika apa? Ketika peleburan ya. Kemudian pencampuran. Nah, pada saat pencampuran juga harus panas. Pasa air panas, pasa minyaknya panas, kemudian alat pembentuknya juga dalam kondisi panas ya. Nah, dijaga suhunya supaya sekitaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Ya, cukup panas lah ya kalau dengan menggunakan tangan ya, memegang mortise stampernya kalian tidak kuat ya. Atau nanti refleks gitu menjauhkan tangan karena panas. Artinya mortise stampernya dalam keadaan panas. Ya. Kalau sudah terbentuk nanti emulsifikasi karena adanya suhu ini, nah nanti dipertahankan ya, dipertahankan pengadukan atau pencampurannya selama 5 sampai dengan 10 menit sampai terbentuk ya emulsinya tadi gitu. Nah, di sini juga ada yang perlu diperhatikan ketika pembentukan formulasi sediaan krim, yaitu mana duluan yang dimasukkan ke dalam mortir? Pasa minyak ya. Jadi pasa minyaknya masukkan dulu ke dalam mortir yang panas, baru nanti masukkan pasa air sedikit demi sedikit di dinding ya, atau di mulut di dinding atau di samping mortirnya tuh ada mulut ya, mulutnya yang seperti ini. Nah, di sampingnya kalian masukkan ya supaya lebih mudah. Tapi kalau di samping juga nggak apa-apa, yang penting nggak melebar kemana-mana. Tuh. Oke, nah kita lanjut, ada video. Kalau tadi itu tulisan ya, tulisan dalam bentuk cerita tulisan. Nah, sekarang ibu akan menampilkan video cara pembuatannya. Setelah itu ya, nanti masuk pasa air. Nah, ini untuk yang di mortir tadi pasa minyak, kemudian yang dituangkan adalah pasa airnya. Ya, nanti ada lagi yang di beker gelas, itu juga air. Ya, tapi air yang untuk mengetkan. Jadi hanya Aquades. Oke, terlihat bentuknya? Ya, ini bentuknya krim yang beneran krim. Ya. Nanti kalau kita tidak sesuai panas, tidak sesuai pengadukan, kemungkinan bentuk krimnya nanti bisa berbusa, ya, atau cair atau memisah. Ya, jadi kayak pasta bisa, ya, tapi pasta yang memisah gitu, kayak lilin-lilin di dalam air, ya, atau nanti terbentuk busa. Nah, busa itu sebenarnya sudah jadi tadi itu, sudah terbentuk emulsifikasinya, tapi
karena mortirnya masih panas, kemudian kalian pengedukannya kencang dan terlalu lama, maka dia akan mengembang menjadi busa ya. Kemudian dipengaruhi oleh udara. Jadi udara masuk tuh ketika kalian melakukan pengadukan sehingga nanti busanya terperangkap di dalam emulsifikasi itu. Ya, maka terbentuklah busa ya pada sediaan krimnya. Oke. Ya, sebelum kita menutup materi untuk hari ini, silahkan kepada adik semua, jika ada yang ingin bertanya terkait materi tadi dari awal ya sampai akhir Ibu menjelaskan, mungkin ada yang materi gregetan gitu ya. Ini tadi maksudnya apa ya? Silahkan nanti bertanya. Ya, oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Oke, ya, siapa dulu? Silahkan. Fioni. Ya, silakan Fioni. Kenapa sih pemilihan emulgator itu penting dalam sediaan krim? Apa kaitannya dengan stabilitas krim tersebut? Oke, bagus Fioni. Nah, jadi tadi temannya bertanya, ada yang namanya emulgator atau surfaktan. Jadi, apa sih fungsinya untuk menjaga kestabilan dari sediaan krim? Ya. Nah, kalau emulgatornya kita salah menggunakan atau tipenya salah, maka nanti sediaan krimnya tidak terbentuk. Nah, tadi ada jenis dari surfaktan ya. Ada surfaktan anionik, surfaktan atau emulgator kationik, kemudian ada amfoter ya. Nah, ada 3 jenis. Nah, nanti mana yang dia masuk ke dalam sediaan krim jenis atau tipe sediaan krim yang ingin kita buat. Misal ya, sediaan krim kita tipe air dalam minyak. Kemudian surfaktannya jenisnya adalah amfoter. Amfoter artinya apa? Memiliki dua ion ya, atau 2 sifat ion, yaitu positif dan negatif. Nah, untuk emulgator yang sifatnya nanti amfoter ya, memiliki 2 ion, dia bisa dimasukkan ke dalam sebagai surfaktan dalam krim sediaan tipe tadi air dalam minyak. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 ion yang berbeda. Dimanapun dia ditaruh, nanti mau di fase air atau fase minyak, fase yang memiliki ion negatif, fase yang memiliki ion positif, nanti dia tetap akan bisa melapisi si fase terdispersi atau fase pendispersi sesuai dengan muatannya. Ya, sedangkan nanti kalau yang surfaktan atau emulgatornya itu sifatnya anionik atau kationik, maka dia nanti akan melapisi fase-fase yang berlawanan muatan atau sifatnya. Ya, ada lagi emulgator atau sifatnya yang tadi lebih suka air atau hidrofilik, dan surfaktan atau emulgator yang lebih suka minyak. Ya, nah maka nanti dia akan mengelompokkan atau melapisi si fase-fase yang sesuai dengan dari sifatnya tadi ya, hidrofilik atau lipofilik. Kalau surfaktannya hidrofilik, berarti nanti dia akan melapisi dari fase yang suka air ya, berarti bahan-bahan yang suka air, nanti seperti itu. Nanti kalau sudah si emulgatornya itu melapisi fase terdispersi atau pendispersinya dengan baik, maka ketika ada pengadukan nanti akan terbentuk sediaan krim yang baik gitu. Itu fungsi dari si surfaktan atau emulgator di dalam kestabilan sediaan krim kayak gitu. Bagaimana Fioni? Bisa diterima atau perlu ada yang mengganjal lagi sehingga harus dijelaskan lebih detail? Sudah cukup jelas. Oke. Ya, yang terakhir mungkin Ibu minta ya
untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, di mana materi kuliah kita adalah formulasi dan evaluasi dari sediaan krim. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan untuk materi pada hari ini? Oke, silakan. Namanya? Nur Atika. Silakan Nur Atika. Dari materi yang Ibu berikan pada hari ini bisa saya simpulkan kalau misalnya pada sediaan krim. Jadi krim itu adalah sediaan padat yang mana dia itu terdiri dari dua fase, Bu. Ada fase minyak dan juga fase air. Kemudian dari penggolongannya sendiri itu terbagi menjadi ada berdasarkan surfaktannya dan juga ada tipe emulsinya. Dari surfaktannya sendiri itu terbagi dari anionik, kationik dan juga amfota. Kemudian dari tipe emulsi ada yang dia dari air dalam minyak ataupun yang minyak dalam air. Kemudian ada juga bahan-bahan penyusun dalam pembuatan krim itu sendiri. Ada fase minyak, fase air dan juga bahan pengawet. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat formulasinya juga, Bu. Ada pada proses peleburan dan juga proses dari emulsifikasinya. Dan juga pada proses evaluasi itu ada beberapa evaluasi yang dilakukan pada sediaan krim, itu meliputi organoleptis, homogenitas, kemudian viskositas, daya lekat, daya sebar dan juga uji pH. Oke, baik. Bagaimana? Sudah tepatkah kesimpulannya? Sudah ya. Nah, itu tadi ya materi kita pada hari ini. Terima kasih Nur Atika sudah menyimpulkan. Terima kasih kepada Vioni, kemudian Bio untuk bertanya tadi ya, karena mungkin ada beberapa penjelasan dari Ibu yang terlalu cepat tadi atau tidak jelas, bisa ditanyakan ya. Oke, nanti karena pertemuan kita hari ini jamnya sudah selesai ya, waktunya sudah selesai. Mungkin kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di luar perkuliahan ya, bisa ditanyakan apa sih ini, atau di pertemuan selanjutnya bisa nyempil-nyempil nanti bertanya ya. Oke, baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.